Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di podcast bisnis HMPS Manajemen Bisnis Syariah UIN Sunan Kudus. Nah, ini merupakan ruang diskusi kita untuk membahas isu-isu ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa dan juga pelaku usaha kecil. Bersama saya Nayala Nakiatin Aska selaku moderator pada hari ini yang akan membahas tentang naiknya dolar dan dampaknya bagi mahasiswa serta UMKM. Dan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa ya teman-teman semuanya. Beliau yaitu Ibu Dr. Ekawati Rahayuningsi, SHMMCR. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Naila. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kudus. Benar gak Ibu? Betul. Nah, selain itu beliau merupakan akademisi yang memiliki perhatian besar terhadap isu bisnis, ekonomi, dan juga pemberdayaan masyarakat teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eka yang telah meluangkan waktunya dan berbagi wawasan kepada kami. Nah, langsung saja ya Ibu. Belakangan ini kita sering mendengar berita tentang nilai tukar dolar Amerika Serikat yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional Ibu ternyata, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dan juga pelaku UMKM. Nah, lalu bagaimana sebenarnya dampak kenaikan dolar terhadap kehidupan mahasiswa dan keberlangsungan UMKM? Nah, tanpa berlama lagi teman-teman semua, mari kita mulai perbincangan yang menarik dan penuh wawasan ini. Sebelum masuk lebih jauh Ibu, nanti Ibu bisa jelaskan secara sederhana sebenarnya apa faktor yang sedang terjadi dengan nilai tukar rupiah dan dolar belakangan ini, dan faktor-faktor apa yang menurut Ibu mendorong hal tersebut, begitu ya Ibu? Ya, terima kasih Mbak Naila. Selamat siang Sobat Bisnis. Sobat Bisnis Ibu. Ya, Sobat Bisnis. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa ngobrol bisnis ya. Bagaimana fenomena yang terjadi dan penyebab, kemudian kira-kira apa saja solusi yang nanti bisa kita pegang begitu ya. Entah itu sebagai alternatif solusi atau itu sebagai solusi utama ya. Berbicara tentang fenomena naiknya dolar. Itu kita memang sebagai warga negara dunia, warga negara Indonesia dan warga dunia, kita tidak pernah lepas dari yang namanya ekonomi global atau yang disebut dengan makroekonomi, di mana dari beberapa negara itu memang sangat tergantung sekali dengan yang namanya dolar. Karena sekarang dolar adalah pemegang utama dari mata uang dunia gitu ya. Sehingga masing-masing negara, terutama negara-negara yang berkembang seperti Indonesia ini masih sangat terdampak dengan yang namanya mata uang dolar. Nah, karena kita tergantung ya, otomatis naik turunnya nilai tukar itu ya pemenuhan kebutuhan dan hajat hidup warga negara dunia gitu ya, yang bergantung pada dolar ya berarti tergantung pada naik turunnya nilai tukar gitu, masing-masing negara terhadap dolar. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa ini tadi ya fenomena ya, apa sih penyebabnya? Sebetulnya kalau saya rangkum itu ada 5 sebab ya. Yang pertama adalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Ya, notabene Amerika Serikat adalah negara kapitalis yang memang berbasis pada salah satu kemajuan negara, kemudian operasional dari negara tersebut itu bergantung pada suku bunga. Sehingga ketika suku bunga di negara Amerika Serikat naik, ya otomatis dolarnya juga akan ikut naik. Negara yang lain juga akan terdampak, nilai tukar terhadap dolar juga akan naik. Kemudian yang kedua, tingginya permintaan dolar untuk impor. Karena negara-negara yang bergantung pada dolar itu menggunakan standar
pembayaran itu menggunakan dolar karena itu dianggap yang paling aman gitu ya. Iya, Ibu. Nah, sehingga itu otomatis juga akan ikut naik ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Tadi disampaikan adanya kendala perang Iran dan Israel yang kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan kebetulan Selat Hormuz itu menjadi salah satu selat yang menghubungkan dan menjadi ekspor impor negara-negara Timur Tengah. Itu ketika ditutup ya sudah bom gitu ya, tidak hanya Nagasaki dan Hiroshima tapi sudah bom bisnis bagi negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz, dan itu juga akan mengakibatkan kenaikan. Isu politik itu juga menjadi salah satunya. Ada negara-negara yang presidennya tidak diusung dari partai yang terkuat ya, misalnya seperti gonjang-ganjingnya Indonesia pada waktu pemilihan presiden ya. Isu-isu politik juga menjadi salah satu sebab negara tidak percaya gitu ya terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia, sehingga itu juga memicu dolar naik. Nah, kemudian jadi ketidakpastian politik dan ekonomi ya. Kemudian arus investasi asing yang keluar dari Indonesia. Jadi seperti kayak lingkaran setan begitu ya menurut saya. Jadi ketika kemudian ada isu politik, otomatis investor akan pada lari ya. Nah, kalau lari ke luar negeri kemudian mindahkan dananya asetnya ke negara lain, atau mungkin disimpan di hold terlebih dahulu, kemudian tidak otomatis kita berkurang, ya sudah, itu nanti akan menyebabkan kenaikan dolar lagi. Jadi ada banyak faktor sebetulnya, kalau kita simpulkan ya 5 faktor tadi yang menyebabkan kenaikan dolar begitu. Dan apa dampaknya bagi mahasiswa, terutama masyarakat ya dulu ya, dampaknya bagi masyarakat, karena yaitu tadi saya sampaikan bahwa kita sangat bergantung gitu ya pada dolar, terutama pelaku bisnis ya, seperti saya kebetulan juga punya beberapa usaha ya, baik di produksi barang maupun produksi jasa. Ya untungnya kan kita kalau yang produksi barang itu masih menggunakan serat alam untuk kemaslahatan ya, untuk membuat tekstil gitu ya. Tapi kalau walaupun seperti itu, mesinnya tetap diambil dari luar negeri ya, dari Cina, ya tetap bergantung pada dolar. Terus kemudian jasa ya, kebetulan punya jasa travel. Nah itu kalau kita lihat juga pesawat naik karena aftur. Aftur harganya bergantung pada dolar. Kemudian hotel-hotel di Arab Saudi bergantung pada dolar, baik yang di Arab maupun di beberapa hotel di luar negeri yang sering kami kunjungi juga bergantung pada dolar. Sehingga ya otomatis baik jasa maupun produk barang ya otomatis akan ikut naik. Jadi sangat terdampak sekali, sangat terasa sekali gitu ya. Jadi masyarakat terutama pelaku bisnis gitu ya. Terus bagaimana dengan sektor UMKM dulu? Sektor UMKM itu kan mohon maaf ya, sekalipun dulu pernah zaman krisis ekonomi itu dianggap bahwa UMKM ini yang paling tangguh gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, karena kalau perusahaan sekali kolab ya sudah amblas gitu ya. Kita jual, kita akuisisikan ke perusahaan yang lebih besar. Tapi kalau UMKM kan kadang-kadang masih bisa di-manage apa yang bisa diturunkan harganya supaya bisa melayani masyarakat. Jadi enggak begitu terdampak. Tapi pada akhirnya ketika dolar naik ya tetap ada merasakan ini ya, terasa penurunan harga, penurunan omset ya, volume penjualan, karena itu tadi bahan-bahan baku yang kita tergantung. Contoh misalnya nggak usah jauh-jauh, es teh. Es teh yang itu plastiknya kan kemarin ikutnya itu viral. Ibu, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, itu pada es teh menggunakan gelas plastik yang itu disukai, jadi menjadi minuman yang praktis gitu ya, dibawa kemana-mana pakai gelas plastik, itu ikut naik. Es tehnya akhirnya ikut naik, ya kan? Jadi UMKM sekalipun tidak sampai kolaps, benar-benar tidak ada peluang untuk dijalankan, tapi masih ada peluang untuk bisa diturunkan skalanya ya, yang dulunya targetnya mungkin
volume penjualan per bulan itu bisa 10 juta, sekarang bisa jadi mungkin turun gitu. Tapi kan masih tetap bisa bertahan. Iya, Ibu. Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha besar ya luar biasa, jadi terdampak sekali. Iya. Nah, bagaimana sekarang secara spesifik mahasiswa? Mahasiswa pun saya yakin ikut terdampak, Iya, karena betul, pasti Ibu. harga laptop naik, Iya, gitu betul, ya. Ibu. Gadget juga. Gadget juga ikut naik. Iya, apalagi kan BBM juga ya, Ibu. Maksudnya Iya, mahasiswa kan bolak-balik. wirawiri Iya, ya, betul. untuk ke kampus, ke rumah iya. itu juga pasti ikut naik. Apalagi kalau orang tuanya pelaku bisnis. Nah, betul sekali. Nah, ini kan efeknya itu kan memang ke banyak sektor gitu Iya, ya. betul. Tidak hanya langsung ke mahasiswa maupun masyarakat, tetapi yang dari atas karena terdampak, makanya sampai ke bawah pun juga ikut terdampak. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama-sama Iya, ya. Iya, begitu Mbak Naila. Mbak Iya, Naya. Ini kan kita notabene manajemen bisnis syariah ya, Ibu. Oke. Nah, itu dari perspektif ekonomi Islam. Apakah ada pandangan atau prinsip tertentu dalam memahami fenomena fluktuasi nilai tukar seperti ini, Ibu? Ya. Karena tadi itu kendala kenaikan itu menjadi salah satu faktor yang kita tidak bisa meninggalkan secara 100% ya. Kalau dulu zamannya Rasulullah itu kan ekonomi berbasis pada mata uang emas. Iya, betul, ya. Ibu. Kemudian aturan-aturan muamalah yang berlaku itu nggak boleh mengenal riba, kemudian harus tidak boleh goror, maisir. kemudian tadlis, maisir. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi gitu ya? Satu, bahwa yang pertama bahwa karena yang tadi saya sampaikan itu memang belum bisa ditinggalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dunia ya. Iya, Ibu. Maka tidak mungkin kita menghilangkan yang namanya ekonomi ribawi tadi, nggak mungkin bisa kita tinggalkan 100%. Iya, betul. Artinya yaitu memang dari efek atau efek negatif ya dari roda ekonomi atau sistem ekonomi kapitalis yang dijalankan oleh masing-masing negara. Iya. Jadi bagaimana Islam menyikapi ya, selagi kita itu akhirnya kembali kepada individu masing-masing ya. Iya. Karena memang sistem secara makro itu kita berada di pusaran ekonomi kapitalis, maka mau tidak mau ya kita akan masuk ke dalamnya gitu ya. Iya. Nah, bisanya adalah mensikapi secara bijaksana itu personalnya. Jadi kita yakin bahwa ketika ekonomi Islam lahir ya oleh Allah dihadirkan ke muka bumi lewat apa yang sudah pernah dilaksanakan, disampaikan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah bagian dari tujuan manusia hidup di dunia adalah untuk mencapai keberkahan, kemaslahatan, falah atau kebahagiaan gitu ya. Iya, Ibu. Nah, sehingga itu yang selama ini mungkin bisa kita pegang ya, bahwa ketika kita menghindari walaupun tidak 100%, tetapi kita berusaha menghindari terlibat sepenuhnya terhadap ekonomi kapitalisme. Dengan cara apa tadi ya, ketika kita dalam berkonsumsi nggak boleh tabdir, kita jangan mendekat pada segala sesuatu yang berbau riba, maisir gitu ya, goror, supaya tidak masuk lebih dalam ke jurang kehancuran gitu ya. Betul, dan itu yang bisa saya sampaikan, karena bagaimanapun juga secara mikro ekonomi Indonesia juga masih bergantung pada sektor makro ekonomi atau ekonomi global ya. Sehingga kalau kita menarik diri dari sistem ekonomi yang seperti itu ya tetap tidak bisa ya. Iya, Ibu. Terbukti bahwa di Indonesia itu juga ada bank syariah. Iya, betul. Tapi juga masih berbasis pada bank konvensional. Iya, betul. Jadi masih bukan berbasis ya, tapi juga masih ada bank konvensional yang memang itu notabene-nya berbasis pada riba atau suku bunga bank. Ya, suku bunga bank itu bagian dari riba menurut hukum muamalah ya, hukum Islam. Gitu. Iya, Ibu. Lanjut dengan ini, kan ada statement yang pernah mengatakan ya, Bu, bahwa orang desa itu tidak butuh dolar. Nah, menurut Ibu, apakah setuju dengan pendapat tersebut, Ibu? Ya,
Tidak setuju. Tidak setuju. Karena orang desa butuh makan, Iya. butuh minum, butuh pakaian gitu ya. Iya. Dan bisa jadi yang dikenakan oleh kita, baju kita itu impor. Iya, betul Bahan bakunya sekali. impor. Mesin-mesin yang dipakai untuk membuat baju kita juga impor. Sementara kalau kita impor berarti kan standar pembayarannya menggunakan dolar. Dolar, iya. Kalau dolar naik berarti ya otomatis produksi ya, biaya produksi otomatis ikut naik. Dampaknya bagi warga desa itu, jangankan baju, garam pun kita impor. Iya. Garam impor itu garam dapur, bumbu dapur itu aja impor. Impor, iya, Bu. Nah, bagaimana kalau misalnya rumah makan tidak menaikkan, ya nggak bisa. Iya. Itu dampak bagi orang-orang masyarakat sekitar ya, tidak hanya kota tapi juga desa otomatis juga akan terdampak. Iya, betul. Ya. Berarti itu sebenarnya walaupun kita nggak pegang langsung dolarnya, tapi itu tetap terasa dan terdampak ya, Ibu? Iya, ya pasti. Pasti. Iya, pasti terdampak. Ya. Iya, betul. Selanjutnya, Ibu. Nah, Ibu ini kan sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Betul. Sunan Kudus ya, Ibu. Tentunya kesehariannya itu sudah dekat dengan mahasiswa. Nah, menurut Ibu, dalam bentuk apa kenaikan dolar ini paling terasa bagi para mahasiswa, Ibu? Ya, mungkin bisa jadi lifestyle ya. Iya, Yang lifestyle. paling berdampak itu Iya. pada lifestyle. Yang dulunya kita ketika dolar 15.000, Iya, mungkin masih ini ya, masih bisa beli-beli beli gitu yang ya, lain gitu ya, Bu. baju Baju. ya, nggak hanya cukup 3 tapi juga 10 gitu ya. Iya. Jajan kemana-mana kan, kalau Genji sukanya ini ya, ke Itu. kafe-kafe. Iya, betul. Ke kafe-kafe. Jadi dampaknya lebih banyak kepada gaya hidup, lifestyle-nya. Berarti apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, ya Ya, itu. Bagaimana merubah. peluangnya itu, Bu? Peluang justru yang dimanfaatkan mahasiswa bagaimana, Ibu? Iya, merubah gaya hidup yang pasti itu ya. Kemudian melakukan pengiritan ya. Pengiritan, Iya, hemat. Jadi menghemat terhadap apa yang selama ini mungkin kebiasaannya 1 bulan kita habis belanja baju aja 10 misalnya, bisa dikurangi. Jajan tidak harus di kafe Iya, betul, misalnya Ibu. gitu ya. Dan diusahakan saving ya, karena Iya, kita saving, tidak betul. pernah tahu naik turunnya yang tajam itu. Ini kan saya bilang tajam sekali Iya, ya, karena Bu. dari 15 merangkak jadi tiba-tiba mak jeluk gitu, 16.800 jeluk meneh 17 setengah, itu udah rasanya itu udah mak deg ya. Iya. Saat itu saya lihat itu kan, kebetulan saya juga pelaku ya, jadi jadinya lihat terus ya, betul, Ibu. update ya. Up Nah, to ini tadi date. aja saya bilang 17.830 ya. Iya, betul, Jadi Ibu. update informasi gitu ya, up to date information. Jadi yaitu yang bisa kita lakukan gitu ya, merubah lifestyle. Iya. Yang mungkin kita bisa 1 tahun, kalau saya itu bisa keluar negeri sampai 6 kali 7 kali ya, ini mungkin bisa dikurangi karena mau lagi ya, tidak Bu. mau kita luar negeri itu juga pakai dolar bayarnya. Betul. Jadi sekalipun transfer minimnya pakai rupiah, tapi kan rupiah berbasis pada nilai tukar untuk Nilai, membayar iya, tiket pesawat dan lain betul. sebagainya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi mahasiswa ya merubah gaya style, merubah gaya style, betul. lifestyle atau gaya hidup, lebih irit atau hemat. Kemudian fokus pada kalau bisa menabung, kemudian membangun kompetensi, itu yang utama. Membangun kompetensi supaya kita nanti juga siap untuk diterima di pasar global. Iya, betul. Saya mengapa selalu menekankan pada mahasiswa belajar bahasa asing, Iya. kemudian juga bisa juga mungkin bahasa asing itu tidak hanya Inggris ya, tapi sesuai dengan target kita nanti ke depan itu kita mau kerja di mana. Iya, Nah, kalau melihat dari kondisi di dalam negeri saja sudah seperti itu ya, mengapa tidak kita bisa mengadu nasib di luar negeri ya. Iya, betul, Itu Ibu. kan harus berbekal bahasa. Kalau ke UMKM ya memang saya harapkan ada nilai competitiveness dari produk-produk yang dihasilkan supaya bisa masuk ke pasar global. Minimal menjadi eksportir dari masih menggunakan skala kecil ya, Iya. misalnya ekspor tapi berupa barang bawaan. Jadi setiap kali ada orang yang keluar negeri, kita titipkan, kita pasarkan, kita jual di luar negeri dalam skala kecil. Iya, Ibu. Nah, supaya apa?
Sekarang kan media sosial luar biasa. Iya, betul, Ibu. Jadi membangun branding produk itu dulu itu kalau misalnya kita mau ekspor harus dibawa orang ke sana, kemudian memperkenalkan kita promosi ya, butuh effort yang luar biasa. Kalau sekarang kan enggak. Cukup dengan kita upload di sosial media. Ya, betul, sosial media semua masyarakat negara, masyarakat dunia sudah bisa melihat. Iya, betul. Nah, ini menjadi peluang bagi UMKM. Nah, siapa yang akan membantu UMKM? Ya mahasiswa. Kembali lagi kepada mahasiswa, harus punya peran penting, harus punya peran lebih gitu ya. Agent of change gitu ya. Agent of change itu menjadi salah satu jiwa ya. Tidak hanya dari sisi akademik tapi juga entrepreneurship. Makanya sekarang ada dikenal edupreneur. Iya, betul. Itu menjadi salah satu kata kunci supaya kita bisa sustain gitu ya, tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Iya, gitu. Betul, Ibu. Ya. Nah, ini justru apakah ada ya, Bu, peluang yang justru bisa dimanfaatkan mahasiswa di tengah kondisi dolar yang tinggi ini, Ibu? Ya. Ya, banyak ya peluangnya ya. Betul, Bu. Jadi karena UMKM itu juga banyak. Jadi tadi ya saya bilang bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan, sehingga tidak menutup kemungkinan mahasiswa itu juga akan istilah membangun mindset UMKM yang dulunya non sewu offline, hanya katrok gitu ya, tidak mau kenal gadget, tidak mau kenal medsos, nggak mau kenal aplikasi seperti Shopee dan sebagainya. Mahasiswa bisa punya peluang di sana untuk membantu mereka mempromosikan, membuat personal produk branding atau branding produk tersebut, corporate branding supaya bisa lebih dikenal dunia. Saya yakin sekalipun kita mungkin baru bisa kirim ke luar negeri skala kecil ya, tapi lama kelamaan ketika kita based on value gitu ya, berbasis pada nilai tambah pada produk dibandingkan dengan produk lain dan memiliki nilai competitiveness, saya yakin lama kelamaan nanti masyarakat dunia itu akan tahu produk Indonesia itu memiliki produk gitu ini ya. Begitu ya, Ibu. Di skala bidang, kalau di saya tidak hanya produk tapi juga jasa, skill skill kita yang diolah itu ya. Misalnya seperti ini aja ya, setiap kali saya mau bawa produk-produk ke luar negeri ya, ketika expo itu banyak UMKM yang ketika membuat packaging produk gitu ya, kan harus ada 2 bahasa ya, apalagi kalau di Timur Tengah berarti harus 3 bahasa, ada Indonesia, Inggris, kemudian bahasa Arab. Nah, ini kan jadi peluang. Selama ini kan saya hanya bergantung pada translator yang dari jauh-jauh gitu ya. Saya minta translator. Kalau misalnya mahasiswa itu punya kemampuan atau kompetensi lebih untuk menerjemahkan ya, atau untuk membuat packaging supaya lebih eye-catching misalnya gitu ya, itu jadi peluang gitu ya untuk membantu UMKM bisa go internasional. Jadi peluangnya juga sebetulnya lebih banyak sebetulnya, karena saya yakin di tengah-tengah ada masalah itu pasti ada problem kan, nggak mungkin ya Allah memberikan kita cobaan tidak ada solusi gitu ya. Jadi saya yakin itu tinggal kita cermat terhadap kondisi yang ada di lapangan, kemudian kita membangun inovasi gitu ya, supaya kita juga bisa tadi sekali lagi sustain gitu ya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Gitu ya. Betul, Ibu. Jadi tetap go on aja lah jadi orang. Nah, ini UMKM yang menurut Ibu itu paling terkena dampaknya itu yang seperti apa, Ibu? UMKM yang terdampak, ya hampir UMKM semuanya terdampak ya, Ibu? Semuanya terdampak. Coba sekarang kita lihat yang buat kerupuk ya, contoh misalnya Ibu, yang goreng kerupuk ya, kan kebetulan saya juga pembina UMKM. Yang goreng kerupuk itu keluhannya luar biasa, minyak naik, LPG naik. Ya, terus kemudian yang buat roti juga sama, tepung, ketika tepung itu harus didatangkan dari negara luar, kemudian mentega dan sebagainya juga otomatis ikut naik. Packaging plastiknya juga ikut naik. Apalagi konveksi sama, kain kan yang impor bahan bakunya tetap ikut naik. Jadi saya kira semuanya ya, apa ya yang tidak terdampak ya, yang sudah melakukan ekspor
Oh iya ya, betul ya Ibu. Yang sudah melakukan ekspor itu justru mereka yang akan memiliki daya saing tinggi, Iya karena betul Ibu. ngapain harus di sini repot-repot, Kak? Di Iya. luar bisa lebih ini ya, dan pembayarannya biasanya kalau yang skala besar kan menggunakan dolar. Iya betul Ibu. Itu betul. Betul Ibu. Untuk langkah solusi ini Bu, langkah konkret apa yang bisa diambil oleh mahasiswa dan juga pelaku UMKM Ibu untuk bertahan dan beradaptasi di tengah kondisi Ya, ini Ibu? Kolaborasi. Ya, karena sekarang eranya membangun kolaborasi atau networking dan semua sudah dimudahkan. Iya, sekarang itu berarti Media tidak sosial. tidak ada persaingan ya Bu? Tidak ada. Jadi eranya sekarang itu era disruption gitu Iya. ya. Era disruption, disrupsi era gitu ya. Di mana masif media sosial, competitiveness coba kita minimize. Yang dibangun saat ini adalah kolaborasi, Iya. meminimize kompetitif dan membangun kolaborasi atau jejaring, atau bahasa lainnya adalah networking. Ya, karena Iya, kalau betul. kita lihat sekarang makanya kemarin ada MBKM gitu ya, Iya, kurikulum betul, MBKM Ibu. itu kan diberikan porsi 3 bulan sampai 6 bulan. Itu sebetulnya kan media yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berkolaborasi dengan Pihak tempat luar. Dia magang ya, atau sekarang itu harus nyambung antara dunia industri dan dunia usaha dan akademik ya. Kalau bahasanya Pak Hasan Gaido itu, kita sekarang itu harus bisa membangun ABG cantik. Apa itu, Bu? ABG cantik itu adalah A-nya itu akademisi, B-nya itu bisnis, pelaku bisnis, G-nya itu government, pemerintah, ya, betul dan cantik sekali. itu adalah sosial, lembaga-lembaga sosial gitu ya. Wah, keren sekali. Lembaga-lembaga sosial. Iya. Jadi lembaga sosial itu kan banyak yang bisa support kita ya, misalnya seperti Kadin, Apindo, Iya. kemudian GPEI gitu ya. Banyak sekali ya, Banyak Bu. sekali lembaga-lembaga yang bisa support kita, atau perusahaan-perusahaan hulu yang memiliki produk-produk hilir. Jadi Iya, betul. ada dana-dana CSR juga yang bisa kita kelola. Nah, itu tadi kolaborasi. Jadi kalau perusahaan sekarang diwajibkan untuk mengeluarkan dana CSR, mau kemana ya berarti harus selektif, harus dengan perantara akademisi memilih sektor-sektor mana yang bisa diberikan dana CSR untuk dikembangkan ya. Pengusaha-pengusaha hilir, Iya, betul. pengusaha-pengusaha terutama adalah UMKM. UMKM. Betul. Kembali lagi ke UMKM. Iya, ya, kembali Ibu. UMKM, kembali lagi ke mahasiswa. Ke mahasiswa. Nah, ini menurut Ibu, kedepannya apa yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat agar lebih siap menghadapi fluktuasi nilai tukar seperti ini, Ibu? Ya, kan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa memang kalau dalam konsep ABG cantik itu kita nggak bisa sendirian. Jadi pemerintah juga harus semakin bijaksana di dalam mengeluarkan undang-undang yang tidak hanya berpihak kepada elit masyarakat yang konglomerat nih bahasanya dulu ya. Tapi juga harus memihak kepada masyarakat, dan dalam hal ini masyarakat itu ya luas gitu ya, mulai dari pelaku UMKM, kemudian masyarakat yang pengguna produk-produk jasa itu juga harus paham gitu ya. Jadi betul, pemerintah juga harus membumi gitu ya, don't to betul. earth gitu ya. Kalau bikin kebijakan itu jangan hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi menekan banyak pihak gitu. Itu yang menjadi sorotan kita saat ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah juga segera punya kebijakan yang ya lebih adaptif ya, lebih bisa kolaboratif, tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri atau sebagian kecil orang, tapi juga banyak orang. Dan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu tadi ya, sudah saya sampaikan dari awal, bahwa
saat ini memang kita harus merubah banget gaya hidup yang Iya, betul, dulunya Ibu. mungkin hedonis gitu Iya, ya. betul, Ibu. Sekarang harus lebih ngirit gitu, Ngirit, lebih hemat. menabung juga ya, invest Iya, begitu ya, Ibu. betul. Karena ke depan kita nggak tahu ya. Ini Iya, kan betul, kita Ibu. serba berada kayak di hutan belantara. Iya. Bagi orang yang tidak bisa memiliki apa ya konsep untuk bertahan, kita bisa terus. Dan untuk masyarakat secara luas, ya kita nggak bisa menghindar itu yang pasti ya. Dari kondisi global secara makro maupun mikro itu nggak bisa menghindar. Maka ya kembali seperti mahasiswa juga semakin selektif di dalam konsumsi apapun ya kebutuhannya, atau menekan supaya lebih banyak menabung daripada konsumtif. Iya, gitu ya. betul sekali, Ibu. Dan kemudian semakin jeli dengan peluang-peluang yang ada gitu, terutama UMKM, peluang untuk ekspor, kemudian untuk membangun jejaring, Iya, betul, Ibu. berkolaborasi dengan pihak mana yang nanti bisa satu mengembangkan minimal bertahan supaya bisnisnya itu tidak kolaps. Iya, betul sekali, Ibu. Gitu. Nah, ini yang terakhir ya, Ibu. Mungkin Bu Eka bisa memberikan kesan dan pesannya untuk para penonton nih, Ibu. Ya, ini yang menonton banyak mahasiswa ya. Iya, ya terima kasih Rata-rata banyak. mahasiswa, Ibu. Iya. Jadi wajib ya, karena mahasiswa itu juga anak-anak saya. Dan saya juga berpesan bahwa yang paling penting jangan sampai berhenti sampai di sini ya. Iya, betul, Ibu. Jadi apapun yang kita kerjakan saat ini belum tentu lebih baik untuk masa depan kita. Iya, betul. Sehingga butuh yang namanya inovasi. Terutama motivasi dulu, Iya, betul. Semangat dulu gitu ya, bahwa kita bisa bersaing, kita bisa bertahan, kita bisa menjadi orang-orang yang hebat ketika kita lulus maupun mulai dari sekarang harus mulai dibangun itu ya. Jangan lupa sekarang itu membangun jejaring itu salah satu hal yang wajib dan wajib untuk dijalankan. Yang penting kita bisa memilih circle yang paling nanti bisa membuat kita lebih baik dari sekarang ya. Saya kemarin tuh circle-nya itu loh, tapi yang saya dapatkan itu ternyata naik lagi. Jadi saya harus membangun networking, membangun lagi pertemanan atau jejaring di luar yang baik dari sekarang. Sehingga motivasi harus kita jaga, inovasi supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kemudian jangan lupa bersyukur, karena kita barang siapa yang bersyukur mereka ditambah. Iya, betul sekali. Yang penting itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk masalah akademik itu bisa dibuat ya, karena nilai itu sebetulnya hanya hitam di atas putih. Tapi yang penting adalah bagaimana kita membangun skill, dan skill itu tampak sehingga orang saya tadi ya, kebetulan saya lupa PPL, dua perusahaan yang menerima mahasiswa itu pada tahun CV mahasiswa, CV-nya bagaimana, kemudian oleh HRD-nya itu dicek mahasiswa itu untuk media sosialnya seperti apa. Jadi sekarang karena memang eranya itu medsos, orang HRD atau personalia dari perusahaan itu nggak mau rugi ketika sekalipun mahasiswa belajar ya di situ ya, tetapi tidak mau kecewa, tidak mau rugi, tidak mau salah menerima orang. Betul. Karena bagaimanapun juga bergabung dengan perusahaan sekalipun 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi kan mereka pada saat magang menjadi bagian dari perusahaan, dari repot gitu. Iya, betul. Itu baru magang gitu loh. Gimana ketika kemudian kita nanti keluar dan mencari pekerjaan? Alhamdulillah media sosial dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika